Kenapa guru tidak boleh meremehkan potensi kepada dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda seorang guru dan Anda ingin berkembang, mungkin ini saatnya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin kita tidak merasa itu adalah sebuah potensi besar, tapi kalau digali dengan sebenarnya, maka ini adalah peluang dan potensi yang sebenarnya kita tidak sadari. Pernah nggak sih kita ketika ada di jam kosong atau lagi sendirian ngurus tugas siswa, tiba-tiba muncul perasaan yang kosong, perasaan di mana kamu ngerasa itu hidup kamu berputar di situ-situ aja gitu, teman-teman. Banyak guru hebat yang kalau ditanya apakah kelebihanmu, jawabannya mungkin hanya senyum tipis atau bilang ya saya cuma ngajar. Kalimat cuma bisa ngajar ini menjadi racun paling halus yang sering kita minum setiap hari, teman-teman. Kita bakal bahas kenapa sering ngerasa kecil di tengah tanggung jawab yang sebenarnya raksasa ini. Siapkan kopi, siapkan minuman yang mungkin kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Pertama, kita bicara tentang label pahlawan tanpa tanda jasa. Secara psikologis, label ini mulia sekali, teman-teman. Tapi sadar nggak sih kalau label ini kadang jadi beban bawah sadar. Kita seolah-olah diharamkan untuk ambisius. Kalau guru pengen punya penghasilan sampingan, pengen dikenal karena karyanya, atau pengen eksplorasi karir, seringkali dianggap nggak tulus. Akhirnya kita mematikan potensi kreatif kita demi menjaga image tulus tadi. Kita kejebak dalam kotak yang kita buat sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah, ini biasanya paling relate dengan kita semua, adalah administrasi yang kecekik. Gimana kita mau mikirin potensi diri kalau setiap hari kita harus masih memikirkan RPPM, kemudian modul ajar, input nilai, dan kadang sistemnya juga masih error. Energi kita habis buat hal-hal teknis, padahal guru itu pada dasarnya adalah seorang artis ya. Kita itu seniman yang membentuk karakter. Tapi saat kita diperlakukan seperti buruh input data, pelan-pelan kita lupa kalau kita punya jiwa seni dan kepemimpinan yang besar. Coba kita sama-sama bedah apa sih sebenarnya yang kamu lakukan setiap hari. Kamu ngomong di depan puluhan audiens yang audiensnya itu paling sulit di dunia, yaitu anak muda, dan membuat mereka dengerin kamu. Bahkan anak-anak yang notabene itu akan memperhatikan kita sebagai seorang guru, dan itu adalah ilmu public speaking kelas kakap ya. Kamu nengahin berantem, anak yang berantem, kemudian ngadepin orang tua yang komplain di perusahaan yang namanya itu konflik manajemen. Setiap hari kamu membuat slide presentasi atau alat peraga, dan kita sebenarnya adalah content creator. Masalahnya karena kita dianggap melakukan itu setiap hari tanpa bayaran, tanpa bonus, kita ngerasa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal bagi orang yang di luar, yang kita lakukan itu adalah hal yang luar biasa dan mahal harganya. Nah, terus gimana caranya biar kita nggak ngeremehin diri kita sendiri? Mulailah teman-teman investasi leher ke atas ya. Jangan cuma nunggu perhatian dari pelatihan dari dinas gitu ya. Belajar hal-hal baru mulai dari dunia pendidikan, belajar investasi, mungkin copywriting, atau belajar desain. Biar kamu tahu kalau otak kamu itu mampu menyerap hal-hal yang besar. Dan teman-teman harus fokus kepada validasi internal. Nggak perlu nunggu dipuji kepala sekolah atau pengawas atau guru yang lain. Pujilah dirimu sendiri, karena hari ini kamu berhasil sabar ngadepin kelas yang ribut. Terakhir, peluas networking. Main sama orang-orang yang di luar profesi guru, biar perspektif kita akan luas, dan kita akan sadar kalau skill yang kita miliki itu bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain. Rekan-rekan guru menjadi rendah hati itu perlu, tapi merendahkan dirimu itu jangan, teman-teman. Dunia mungkin melihat kita sebagai petugas sekolah, tapi kita harus melihat diri kita sebagai arsitek masa depan. Jangan biarkan seragammu membatasi mimpimu ya. Kamu lebih dari sekedar angka daftar hadir. Kamu punya potensi untuk mengguncang dunia, baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Semangat teman-teman buat hari ini, kalian adalah orang-orang yang hebat. Dan kita coba absen di kolom komentar skill apa yang teman-teman miliki selain skill mengajar. Karena apabila orang di luar sana bisa, maka guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.